Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gika Perbina Ginting. Saya berasal dari kampus tertua dan terbaik di Kepulauan Riau loh, yaitu Universitas Riau Kepulauan yang biasa disebut dengan UNRIKA. Saya mengambil jurusan program studi bimbingan konseling. Oh iya, untuk teman-teman semua ketahui bahwa program studi bimbingan konseling di Kepulauan Riau hanya ada di UNRIKA loh. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan kedua. Di video kali ini kita akan membahas tentang keluarga. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Cekidot! Soal pertama. Amatilah pasangan yang bercerai dan bagaimana pendapat Anda dan bandingkan dengan teori. Yang saya amati dari pasangan yang bercerai yaitu menurut saya dan yang saya lihat, pasangan tersebut terlihat biasa-biasa saja. Terlihat seperti tidak ada masalah apapun di dalam hidupnya, terkhusus pasangan yang wanita, karena saya lebih sering bertemu dengan si wanita tersebut. Bahkan saya melihat jika dia sangat terlihat bahagia. Awalnya saya merasa sedikit aneh, karena dibandingkan dengan teori yang saya pelajari, lebih banyak pasangan yang bercerai pasti menyesal. Memang bukan semua orang yang bercerai pasti menyesal, tetapi rasa penyesalan pasti ada. Karena merasa penasaran, saya sampai memberanikan diri untuk bertanya kepada si wanita yang bercerai tersebut. Saya bertanya, apakah yang dia rasakan setelah bercerai? Dan jawabannya sesuai dengan teori yang saya pelajari, bahwa di awal bercerai dia pasti menyesal, tetapi dia mengatakan, jika saya tidak bercerai, saya pasti akan lebih menyesal karena mereka bercerai dikarenakan suami yang berselingkuh. Dan sekarang dia merasa lebih bahagia dalam menjalani hidupnya meskipun menyandang status sebagai seorang janda, tetapi dia lebih bersyukur karena sudah tidak merasakan yang namanya pengkhianatan. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Amatilah seorang single parent atau yang mengasuh anak seorang diri karena perceraian dan bandingkan dengan teori. Dari hasil pengamatan saya tentang seorang single parent atau orang tua yang mengasuh anak seorang diri karena perceraian, yaitu saya mengamati seorang wanita yang mengasuh anaknya seorang diri karena bercerai, dan saya melihat bahwa wanita tersebut terkadang merasa kewalahan dalam mengurus anak-anaknya karena wanita tersebut memiliki 3 orang anak dan anak-anak tersebut masih berada pada tahap usia kanak-kanak dan belum memasuki usia remaja. Dan karena masih kanak-kanak, anak tersebut sering melakukan hal-hal yang mereka senangi tanpa memikirkan orang di sekitarnya. Dan tentang kebutuhan anak-anak tersebut juga terkadang tidak bisa dicukupi oleh ibu tersebut. Tetapi dia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ada satu hal yang membuat saya salut kepada wanita tersebut, yaitu meskipun dia seorang single parent dan hanya seorang diri dalam membesarkan serta mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya, dia masih peduli kepada pendidikan anak-anaknya dan tidak membiarkan anak-anaknya mengabaikan tugasnya sebagai pelajar. Jika dibandingkan dengan teori yang saya pelajari, hal yang dilakukan wanita tersebut sesuai dengan teori yang saya pelajari tersebut. Sekarang kita masuk soal yang ketiga, yaitu amatilah sepasang suami istri beserta anak-anaknya. Usahakan usia pasangan tersebut lebih dari 40 tahun. Apa yang mereka lakukan
apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Dari hasil pengamatan saya tentang sepasang suami istri beserta anak-anaknya, yaitu saya mengamati yang mereka lakukan dalam keluarga mereka adalah mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak menyakiti satu sama lain. Bahkan cara mereka berkomunikasi sangatlah harmonis. Saya melihat keluarga tersebut sangat menjaga keharmonisan keluarga mereka. Begitupun dengan anak-anaknya. Saya melihat mereka selalu menjaga tali persaudaraan mereka dengan saling menyayangi dan saling menghormati. Dan anak-anaknya juga merupakan anak-anak yang sangat baik. Mereka tidak pernah terlihat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Dan mereka selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Mereka juga jarang terlihat bergaul dengan teman-teman yang melakukan kegiatan yang tidak berarti. Di dalam lingkungan masyarakat juga mereka terlihat sangat disayangi oleh orang lain. Mungkin karena mereka selalu menghormati orang lain tersebut, jadi orang lain juga sangat menghormati mereka. Sekian video dari saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video yang saya buat. Saya meminta dukungan dari teman-teman semua untuk mensubscribe channel YouTube saya dan like video ini. Dan akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.